Semua siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di hari ini? Siap? Haleluya. Sama-sama kita mau setelah Tuhan kami sudah berdoa, sama-sama kita tundukkan kepala, langsung dalam doa. Selalu kami bersyukur Tuhan bahwa sampai detik ini penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Dan tidak akan pernah kami berhenti untuk terus bersyukur bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau selalu memimpin setiap kehidupan kami semua anak rumput di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, tidak ada kata lain untuk bagi kami untuk mengucap syukur dan terus mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan di pagi hari ini dengan segala apa yang kami punya. Kamu di setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, pimpin setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Awal, pertengahan di akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Siapkan setiap hati. Langsung lagi. Kepada yang
Dan Yesus memandang keindahanmu. Syukur bagi kesetiaan, syukur bagi kesetiaan sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku Tuhan, dan ku angkat tanganku. Katakan kasih, ku katakan kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi lebih bersyukur lagi. Oh, ku mengangkat wajahku memandangmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, katakan kasih dan karunia-Mu. Ku katakan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan sekali lagi.
kehormatan setiap kejayaan-Mu Tuhan. Hanya bagi Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Sekali lagi pimpin ibadah ini Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Semua siap puji Tuhan. Amin. Siap puji Tuhan. Amin. Maka suaranya dikali. Come on. Siap puji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Go.
Shalom, selamat pagi saudaraku dimanapun Anda berada. Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat IHK Kota, apa kabarnya pada pagi ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Walaupun kita pada pagi ini beribadah secara online, tapi saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk pagi ini, hari yang baru, kami percaya berkat yang baru Tuhan akan sampaikan bagi setiap kami. Bahkan kami percaya melalui firman Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dinasehati. Bahkan kami percaya melalui firman Tuhan, ada kuasa Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan, Bapak Pastor Ari Sutopo. Dan pada pagi ini, tema firman Tuhan yang akan disampaikan yaitu mengenai managing time wisely atau mengelola waktu dengan bijak.
Kita akan baca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mari kita siapkan Alkitab kita, kita buka di dalam Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia, baik itu tua, muda, miskin, kaya, pintar, bodoh, bahkan seluruh yang hidup memiliki sesuatu yang berharga. Apakah yang berharga itu? Yaitu waktu. Ya, waktu. Karena setiap yang hidup dibatasi oleh sang waktu. Dan saya percaya orang yang berhasil hari-hari ini karena mereka dapat mengelola waktu dengan baik dan bijaksana. Kata waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada. Yaitu waktu adalah proses di mana perbuatan dan keadaan berada dan berlangsung. Atau secara sederhana, saya boleh katakan bahwa proses dalam kehidupan manusia. Ya, waktu adalah proses dalam kehidupan manusia. Waktu dalam terminologi bahasa Yunani atau bahasa asalnya dikenal sebagai kata kronos. Mari sama-sama katakan kronos. Ya, kronos artinya adalah waktunya manusia. Dan kemudian yang kedua adalah kairos. Sama-sama katakan kairos. Ya, kairos adalah waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang indah bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam hidupnya adalah ditentukan dengan bagaimana ia dapat mengelola waktunya. Bagaimana ia dapat menentukan skala prioritas dalam kehidupannya. Ketika seseorang memiliki waktu dan ia memanfaatkan waktunya dengan baik dan bijaksana, maka keberhasilan, kesuksesan akan menjadi bagian kehidupannya. Firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita agar dapat memiliki hati yang bijaksana, yaitu dengan selalu menghitung hari-hari yang kita sudah lalui, yang sekarang kita alami, dan yang akan ke depan kita lalui. Tuhan mau kita dapat mengerti kehendaknya dengan belajar menghargai waktu yang ada dan mengelolanya dengan bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengapa kita harus mengelola waktu kita dengan bijak? Yang pertama adalah karena semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Kita akan baca di dalam Pekotbah 3 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengelola waktu kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Artinya di sini bahwa waktu adalah kekuasaan daripada Tuhan. Tuhan berdaulat atas waktu. Saya percaya permasalahan penderitaan kita hari-hari ini kemungkinan disebabkan akibat kesalahan kita di masa yang lalu. Karena kita tidak mengelola waktu dengan bijak, tidak mengelola waktu dengan baik. Waktu kita berantakan, tidak disiplin. Contohnya ketika kita diminta orang tua kita untuk sekolah, untuk belajar, tetapi kita manfaatkan waktunya bukan untuk belajar dan sekolah, malah kita pergi bermain, bahkan kita meninggalkan waktu-waktu sekolah. Dan kemudian juga mungkin pada waktu itu kita juga sedang bekerja, tetapi kita tidak manfaatkan waktu kita dengan bekerja dengan baik.
kita ngopi-ngopi dengan teman-teman, kita ngobrol ngalor ngidur dan sebagainya. Sehingga waktu yang ada kita buang dengan percuma. Dan akhirnya saat kini kita menuai sesuatu kebodohan kita, sesuatu yang tidak baik karena kebodohan kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau kita belajar untuk mengetahui bahwa segala sesuatu ada masanya. Mari kita belajar dari kesalahan kita di masa yang lalu. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan kita mengelola waktu yang ada saat ini dengan bijak sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, waktu adalah hal yang berharga dan semua kita dibatasi oleh waktu. Ada waktu untuk kita menanam, ada waktu kita untuk menuai. Ada waktunya kita untuk bersuka cita, bergembira, dan ada waktunya kita untuk bersedih. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan kita mengelolanya dengan bijak, dan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi kita bersekutu kepada Tuhan, supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengelola waktu dengan bijak? Yang kedua, karena waktu kita sangat singkat. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Waktu kita seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Waktu kita sangat singkat berada di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita seperti uap, tidak ada yang abadi. Kita datang kosong dan kita akan kembali kepada Tuhan dengan tangan yang kosong pula. Dan hidup manusia, firman Tuhan katakan juga seperti rumput. Ya, rumput yang begitu indah. Namun tidak lama rumput itu akan mati dan kering. Dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, begitulah kehidupan manusia, begitu singkat Bapak Ibu. Dan saya percaya orang-orang yang bijaksana akan memanfaatkan waktunya dengan bijak. Namun orang bodoh selalu berpikir pendek. Orang bodoh hanya berpikir hanya singkat, hanya untuk kenikmatan sesaat, hanya untuk membuang-buang waktu yang percuma dan sia-sia. Banyak orang bodoh hari-hari ini yang menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang, dan urusan adalah belakangan. Dan akhirnya ia akan menuai penderitaan. Apa arti hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Apa yang sudah kita buat selama di dunia ini dengan waktu-waktu yang ada? Kita telah melewati waktu yang lalu, dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Apakah kita sudah mengisi waktu yang singkat ini dengan hal yang berharga, dengan hal yang baik? Bahkan kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan menjadi kenangan di suatu hari nanti. Hari ini saya ingatkan kembali bahwa kita tidak lama di tengah-tengah dunia ini. Hari-hari ini begitu luar biasa, begitu cepat, begitu sangat singkat dalam kehidupan kita. Mari kita maknai hidup kita dengan waktu yang ada. Kita menjadi saluran berkat Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang berarti di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Dan biarlah kita boleh menjadi kenangan yang baik buat anak cucu kita suatu hari nanti. Dengan kita mewariskan teladan yang baik melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui bagaimana kita memberikan makna yang terbaik bagi anak cucu kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengelola waktu kita dengan bijak? Yang ketiga, karena hari-hari adalah jahat. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5, 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kita menjadi orang bodoh, tetapi marilah kita mengerti akan kehendak Tuhan. Saudaraku, masalah selalu ada, datang silih berganti. Dan masalah datang tidak pernah izin sama kita. Dan masalah bisa datang tiba-tiba. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini yang hidup pasti memiliki masalah. Dan saya percaya dengan kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan memanfaatkan waktu kita dengan bijak. Dan juga mungkin hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, mari kita bijak menyikapinya. Mungkin banyak orang yang hari-hari ini menipu kita, menuding kita, memfitnah kita, bahkan mengecewakan hidup kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena kita percaya bahwa masa depan kita bukanlah dari kata-kata orang, tetapi masa depan kita adalah terletak oleh apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan ke depan buat setiap kita. Walaupun hari-hari ini kita menghadapi badai dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, jangan khawatir, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang terkasih. Walaupun kita menghadapi banyak badai, masalah, kemudian banyak orang yang ingin menghancurkan hidup kita, bahkan iblis juga akan menghancurkan hidup kita melalui orang-orang terdekat kita. Tetapi kita percaya bahwa kita memang diutus sebagai domba-domba yang ada di tengah-tengah serigala. Jadi kalau kita menghadapi masalah dalam hidup ini, menghadapi orang-orang yang berlaku seperti serigala, jangan takut dan jangan gentar. Karena firman Tuhan sudah mencatat di dalam firman-Nya bahwa kita berada di tengah-tengah serigala. Dan kita tidak perlu kita menjadi gentar. Mari kita santai-santai saja menghadapinya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walaupun ada banyak serigala di tengah-tengah kita, mungkin iblis memakai orang-orang terdekat kita untuk menyakiti hati kita, untuk mengecewakan kita, bahkan memfitnah kita. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, berapapun masalah kita dalam hidup ini, kita jangan khawatir, karena Tuhan
membela kita. Ia menyertai kita, gadanya dan tongkatnya akan menghibur setiap kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang begitu luar biasa. Ia baik buat setiap anak-anaknya. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus mengelola waktu kita dengan bijak? Karena waktu adalah kesempatan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, waktu adalah kesempatan buat kita. Kita akan baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mencatat, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik dengan semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu selagi masih ada waktu, selama masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, waktu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Dengan berbuat baik kepada semua orang. Kita tidak pandang siapapun orangnya, orang terdekat kita maupun orang yang tidak kita kenal. Mari kita lakukan perbuatan yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya jemaat dimanapun Anda berada, ketika Anda melakukan suatu perbuatan yang baik, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Dan saya percaya ini menjadi suatu kebahagiaan buat kita ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Ia akan berkenan kepada kita dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selagi masih ada kesempatan, karena waktu tidak akan kembali lagi, mari kita berbuat yang baik. Kita berbuat baik dengan kita mengampuni. Mungkin saudaramu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu atau mertuamu yang telah menyakiti hatimu. Mari kita belajar untuk mengampuni mereka. Kita mengasihi mereka. Bahkan kita mendoakan mereka supaya mereka diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, maka kita akan melepaskan pengampunan. Maka beban kita akan terlepas dan kita pasti akan dilegakan. Amin. Dan seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bagaimana Tuhan begitu kasihnya mengampuni setiap anak-anaknya. Walaupun kita telah berdosa, melakukan kesalahan, kita melakukan banyak dosa dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Dan saya percaya ketika kita berubah dengan karakter yang baik, maka mulai hari ini, saat ini, kita akan menuai kebaikan. Bahkan kita akan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan karakter kita ini akan disukai oleh banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan kita memperbaiki karakter kita akan menentukan hari depan kita. Dan juga pada waktu kekekalan nanti. Perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti di hari penghakiman. Selagi masih ada waktu, jangan ditunda-tunda lagi, saudaraku terkasih. Mari kita lakukan yang terbaik. Kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mau kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat hidup kita, ia melihat Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian bagaimana kita dapat mengelola waktu kita dengan bijak? Kita dapat belajar dari cerita di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, yaitu mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
yang akan menyongsong mempelai laki-laki dalam perjamuan kawin. Kita akan baca dalam Matius 15 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, mereka sama-sama membawa pelita. Namun gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak, dan bahkan ia tertidur ketika tiba-tiba saatnya mempelai itu datang. 5 gadis bodoh itu malah pergi menjual kepada penjual minyak untuk membeli minyak. Namun ketika mereka kembali untuk menyongsong mempelai pria, sayangnya semua sudah terlambat. Ketika mempelai itu datang, itu semua sudah terlambat. Karena gadis-gadis bodoh ini pergi untuk mencari minyak, untuk membeli minyak, dan pintu sudah tertutup. Mengapa? Karena dia tidak mempersiapkan dengan baik waktu yang ada ketika ia bisa membeli minyak, tetapi ia tidur bersama dengan gadis-gadis bijaksana. Kembali lagi kepada kita, jangan sampai kita salah mempersiapkan hidup kita. Kita tidak mempersiapkan hidup kita dengan baik. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan? Apakah kita setiap hari sudah membaca firman-Nya? Dan sudah kita berbicara kepada Tuhan hari-hari ini? Mempersiapkan Roh Kudus dalam hidup kita, mempersiapkan firman-Nya dalam hidup kita, dan kita lakukan firman-Nya. Dan saya percaya orang-orang yang sudah mengerti akan kehendak Tuhan, ia pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus datang menyongsong kita sebagai mempelainya, maka kita sudah siap untuk menyongsong Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dalam cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesalahan 5 gadis bodoh itu, yang pertama karena mereka lalai dan tidak dapat mengelola waktu mereka dengan bijak, serta tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini agar kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa waktu yang ada kita harus pergunakan dengan baik. Saya percaya orang yang mengelola waktu dengan bijak, ia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun di tengah-tengah masalah hari-hari ini, di tengah badai kehidupan, kita tidak takut karena Tuhan beserta dengan kita. Dan firman Tuhan pada pagi ini, saya percaya
akan menguatkan iman kita. Mari lakukan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini terus memberkati hidup kita. Dan terus kita tanam dalam hati kita untuk kita lakukan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh mempersiapkan waktu dengan bijaksana, untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat, dan kami melihat bahwa waktu kami adalah waktu yang singkat ya Bapa. Dan waktu tidak akan pernah kembali lagi ya Bapa. Ajarkan kami untuk lebih bijaksana lagi Tuhan. Untuk kami boleh lebih baik dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengampuni sesama kami. Bahkan kami boleh mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah pada pagi ini jemaat yang ada dimanapun mereka berada ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan sertai senantiasa. Dijauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Bahkan virus-virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit pada pagi ini kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Biarlah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya.